Habis gelap, terbitlah terang. Mungkin kita semua pernah ngalamin yang namanya momen sulit atau momen gelap dalam hidup. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya di masa sulit ini, semesta tuh lagi meminta kita untuk menumbuhkan potensi baru kita. Jadi, kalau kalian lagi ada di masa sulit atau masa gelap, jangan berhenti dulu sebelum kalian menemukan titik terang yang baru, di mana kalian akan menemukan potensi baru kalian. Selamat datang di Immaculate Talks Podcast episode 5. Kalau kalian baru datang, selamat datang. Jangan lupa subscribe di channel ini supaya kalian bisa menemukan cerita inspiratif kehidupan lainnya. Kalau kalian yang reguler biasa nonton, terima kasih banyak sudah menyimak dan terima kasih untuk komen-komen manisnya. Nah, di episode kelima ini kita akan ngebahas tentang masa-masa sulit dalam hidup yang akhirnya memampukan kita untuk menemukan potensi baru. Di episode ini, gue udah mengundang seorang tamu spesial yang gue percaya cerita hidupnya itu bisa menjadi inspirasi dan sumber motivasi bagi kalian yang sedang butuh bangkit dari momen gelap atau sulit dalam hidup. Tanpa lama-lama lagi, akan gue sambut tamu kita hari ini, Hana Metna. Hai. Aku mau melihat dunia luar. Nah, mungkin perkenalan dikit ya. Jadi gue kenal Hana itu baru beberapa bulan lalu yang banget ya. Tepatnya bulan Februari 2023. Kita ketemu saat kita akan dikirim untuk program pertukaran profesional yang diadakan oleh US Department State atau Kementerian Luar Negeri. Nama programnya adalah IVLP atau International Visitor Leadership Program. Nah, IVLP kita waktu itu temanya kesehatan mental. Jadi gue dan beberapa orang lainnya termasuk Hana, kita dipertemukan aktivis kesehatan mental, profesional di bidang kesehatan mental. Terus kita belajar selama 3 minggu di US terkait dengan sistem kesehatan mental, penanganan atau kebijakan yang ada di sana. Nah, senang banget bisa ngundang Hana hari ini. Han, boleh perkenalan diri? Halo semuanya, salam kenal. Nama gue Hana Alfiki atau lebih dikenal sebagai Hana Madness. Gue merupakan seorang seniman visual sekaligus aktivis kesehatan mental berbasis di Jakarta yang sudah aktif mengadvokasi perihal isu seni dan kesehatan mental atau disabilitas mental sejak tahun 2012 berdasarkan dari pengalaman gue pribadi sebagai seorang yang hidup dengan pengalaman hidup tersebut. Oke, nah hari ini kita akan ngebahas panjang banget nih cerita Hana dari masa lalu sampai sekarang bisa jadi aktivis, bahkan baru-baru ini baru saja menjadi seorang ibu. Jadi Han, boleh diceritain nggak kesibukan kamu di beberapa bulan terakhir apa? Tentunya ngurus babyku ya. 5 bulan jadi ibu yang aku nggak nyangka banget sih, ini jadi proyek paling besar dalam hidup aku. Bahkan waktu kita di Amerika pun gitu, aku waktu itu hamil kalau nggak salah 5 bulan ya. Jadi aku ngerasa kayaknya justru sebagai seorang dengan bipolar, aku bingung deh kenapa episode psikotikku tuh kayak lagi taking a break aja. Mungkin karena perubahan hormon dan juga energiku tuh banyak yang habis ke dia. Tapi juga di sisi lain, meskipun aku tuh lagi banyak ngambil rehat ya sebenarnya dari aktivitasku sebagai seniman, tapi aku tetap ngambil project-project yang aku rasa kayaknya aku masih bisa handle gitu, tanpa melupakan tanggung jawabku sebagai seorang ibu ya. Projectnya itu kayak apa, Han? Kayak kemarin tuh di ITB dapat undangan untuk pembicara gitu tentang seni dan wacana seni dan disabilitas di Indonesia. Terus juga terakhir ikut pameran dari Jogja International Biennale gitu, Biennale di Jogja. Terus ini lagi ngambil project sama sebuah brand kamera untuk dokumentasi dan kayak pengarsipan seni. Oke. Aku pikir projectnya yang kecil-kecil simpel, tapi pas denger kayak tetap aja gede-gede ya, pameran, kerjasama dengan brand gitu. Tapi beda banget sih flow-nya sama dulu. Aku ngerasa kayak mungkin emang kemarin kan waktu kita ketemu di Amerika, kita ngebahas tentang kerentanan ya. Aku sebenarnya lagi ada di titik persimpangan pertemuan antara aku yang sangat rentan, tapi juga di sisi lain ada dorongan untuk bisa terus bertahan karena ada baby. I see. Kalau ngomongin titik rentan ini baru pertama pernah ngalamin kayak gini atau yang sebelum-sebelumnya pernah ada di titik ini? Sebelumnya jauh lebih parah karena nggak ada support systemnya kan. Kalau sekarang semuanya udah terbentuk, jadi aku bisa lebih berdaya sih dan mengkomunikasikan itu semua dengan lebih baik.
Oke, oke. Nah, jadi memang Hana sangat terbuka di ruang publik terkait dengan kesulitannya dengan mental health. Kalau tadi kalian dengar sendiri Hana mention tentang bipolar. Nah, mungkin boleh kan diceritain sedikit awal mulanya gimana bisa sampai kayak gitu dan struggle apa sih yang kamu alamin? Wah, ini bakal panjang banget sih sebenarnya. Tapi aku mengidentifikasi diriku sebagai seorang dengan disabilitas mental ya. Jadi disabilitas itu aku jadikan sebagai sebuah identitas. Karena apa? Karena ada hak dan kewajiban di dalamnya. Haknya apa? Aku berhak mendapatkan perlindungan dari stigma dan diskriminasi. Aku berhak mengakses layanan kesehatan mental yang adil dan merata. Aku berhak untuk bersuara, berkarya, didengar, dilihat dan mendapatkan peluang yang setara. Jadi di situ ada apa ya, ada bentuk perjuangan dari kata disabilitas itu. Dan apa ya, tadi kalau bercerita soal kayak awal mula, wah itu aku hidup sih di lingkungan yang sangat-sangat Bronx banget, di daerah Cakung Cilincing, karena ayahku tuh kontraktor alat-alat berat. Jadi pada saat itu aku banyak sekali mendapatkan apa ya, ya pelecehan, apalagi pada saat itu kan di daerah pinggiran Jakarta gitu ya, kayak misalnya kayak lu sekolah terus rok lu dipelorotin, terus lu tiba-tiba lagi jalan terus tiba-tiba ada yang nyium pipi lo, anak-anak yang ibaratnya sorry to say tapi kayak bengal gitu lah. Itu biasa gue dapatkan. Ditambah pada saat itu juga lingkungan gue tuh kayak, lu kebayang gak sih deket Pul PPD, bus-bus itu sama tempat pembuangan sampah. Yang di situ gue tuh sendiri gitu karena nyokap bokap gue sibuk kerja. Gue inget dulu gue tuh SD kelas 5 atau kelas 6 bawa baju terus nggak pulang, nginep di tempat teman gue, balik gue disuruh pulang sama bokap gue, dianterin sama ibaratnya anak buahnya bokap gue kayak kerneknya gitu lah. Terus gue disidang, dimaki-maki habis-habisan. Itu pertama kalinya gue berani gitu untuk nggak pulang. Sampai akhirnya berlanjut ke tingkat yang lebih ekstrim lagi, yaitu SMP. Itu udah mulai perpecahan tuh, timbul konflik setiap hari antara gue sama nyokap. Kakak gue cowok satu di pesantren posisinya, dan adik gue perempuan cewek masih kecil. Adik gue ada 2 tapi yang pada saat itu menyaksikan banget yang adik pertama. Jadi pada saat itu ya cacian, dan di situ tuh titik-titik dimana orang tua gue tuh lagi mendalami agama yang sangat-sangat lagi, lu tau gak sih, kayak lagi semuanya yang dulunya gue begini terus jadi begini gitu, beda banget gitu. Jadi, dan pada saat itu gue, maksudnya fase-fase gue tuh lagi mencari jati diri ya. Paham gak sih? Kayak gue tuh lagi pengen mencoba banyak hal, lagi pengen gak pulang, lagi substance gue cobain gitu maksudnya. Terus ditambah ketika gue di rumah, gue dibilang kerasukan kayak gitu-gitu. Karena emang mungkin pada saat itu gejala yang mereka lihat seperti itu. Gue ngamuk-ngamuk, gue teriak-teriak. Gue jarang pulang. Itu sih titik awalnya. Di saat gue tuh jarang pulang karena gue gak nyaman di rumah. Gue diomelin terus ibaratnya secara verbal maupun non verbal. Jadi ya pada saat itu gue memutuskan untuk mencari kenyamanan di luar rumah. Ternyata enggak. Gue malah justru menempatkan kondisi gue yang rentan itu di dalam jurang yang jauh lebih gelap daripada yang gue bayangkan sebelumnya gitu. Ternyata terjadi pelecehan yang luar biasa banget, berulang kali gitu. Ketika bertahun-tahun gue masih hidup kayak anak hilang lah gitu. Sampai ada fase bokap gue tuh kan kantornya tuh udah kayak monyet yang kayak gitulah, monyet yang dirantai. Dia tuh bawa rantai itu ke rumah gue. Saking nih anak nih cewek udah nggak bisa dikasih tahu, parah banget mah. Lu bisa bayangkan gue adalah gambaran seorang anak yang kalau lu punya anak lu nggak akan pingin anak lu kayak gue, sedikit pun. Jadi pada saat itu gue nangis, nyokap nangis, sampai gue pernah SMP gue tuh pulang jam 3 pagi gitu. Bokap gue tuh nulis di kertas, kamu pingin bapak mati ya, kayak gitu. Dan itu udah biasa yang kayak gitu-gitu. Terus gue ibaratnya kayak nyongkel celengan bokap, kabur-kaburan. 1.000-2.000 gue ambilin, udah kayak kerang make, tau gak? Maksudnya kayak sampai kayak gitu. Dan itu gue SMP. Sampai akhirnya gue sempet diruqyah, kayak gitu lagi. Ternyata memang komunikasi yang salah.
Karena itu masanya emang pas Hana justru lagi butuh berontak dan keluar, malah pas banget di rumah kondisinya orang tuh malah makin mulai memaksa Hana untuk stay di dalam, kayak ngurung gitu ya. Jadi gue pingin dimengerti, sedangkan orang tua juga pingin lu dengerin gue gitu. Sebagai gue orang tua, gue leader di sini, gue punya aturan main, lu dengerin gue. Tapi kan gitu banyak tapinya gitu, lu juga harus masuk ke perspektif gue, bla 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 gitu. Maksudnya gue dari SD nih, dari TK udah terpapar gitu, terus tiba-tiba mereka punya aturan yang sangat strict. Komunikasi mereka ke gue salah, gue pun meresponnya dengan cara yang salah. Wah, pecah terus tiap hari mah. Ibaratnya gue tuh udah aib lah. Sampai akhirnya, nah disinilah nih, gue menemukan seni. Mulai nyoret-nyoret. Itu ada yang kenalin atau Hana nyoba-nyoba sendiri terus kayak enjoy banget nih gitu? Kalau SMA kan gue emang sering tidur di warnet. Gue sempat SMA negeri, terus gue pindah karena gue kalah gitu. Maksudnya gue merasa tidak mampu ada dalam ekosistem persaingan yang sangat-sangat rumit pada saat itu, yang sangat ketat gitu. Akhirnya gue pindah ke sekolah Islam swasta di Jakarta. Gue sering banget tidur di warnet gitu. Di situ tuh gue udah mulai ngulik-ngulik. Tapi jauh dari sebelum gue sering nginep di warnet, gue emang suka nyoret-nyoret sketchbook pakai drawing pen. Tembok-tembok kamar gue coret-coret. Kalau ada cat tuh dulu sampai di blok, gue suka kayak pakai cat semprot gitu. Pokoknya apa aja deh, gue suka ngerusak gitu intinya, sebagai bentuk rasa marah gue pada saat itu. Sampai kira ya udah itu, gue ketemu sketchbook, drawing pen, internet, kulik-kulik di situ. Dulu tuh ada platform namanya MySpace, Friendster, terus ada dulu yang untuk teman-teman seniman tuh DeviantArt namanya. Itu lu kayak website yang lu tuh naro karya-karya lo di situ. Terus nanti lu ketemu tuh sama komunitas seniman lainnya. Itu mau fotografer, mau filmmaker, mau ilustrator, painter, ngumpul semua di situ. Jadi lah tuh kebentukan, anjir gue pingin nih gue jadi kayak gini di dunia gue nih gitu. Gue bisa membahasakan apa yang gue rasakan, tapi gue gak perlu ngomong gitu. Dari situlah sampai akhirnya gue gue upload. Dan dulu juga ada zaman namanya e-magazine. Mereka buka open submission, kita nggak dibayar, udah yang penting karya kita nongol, orang lihat tuh udah something banget. Dari situlah sampai akhirnya pas tahun 2011, 1 tahun setelah gue lulus SMA, karya gue dicetak sama perusahaan korek tuh 500.000 piece. Wow, 500.000. Masuk ke supermarket konvensional di Indonesia. Itu berarti karya pertama Hana yang dipublikasikan dengan lebih secara luas komersial. Iya, maksudnya gue merasa diri gue kayak bisa nih profesional gitu. Kalau dulu kan gue SMA cuma nyablon kaos, temen gue bikinin kaos couple, terus gue buat biaya hidup gue bertahan aja gitu di warnet, selain dari nyolongin celengan bokap gue. Tapi gue udah minta maaf, gue udah terbuka mas, sekarang itu udah jokes banget gitu. Jadi dari situ. Tapi ini maksudnya kita kan di Amrik juga waktu itu cerita udah banyak banget ya Han. Tapi baru pernah denger dan bahkan jadi lebih kebayang. Gue sekarang lebih kebayang kondisi Hana saat itu gimana, yang sampai baru kebayang banget betapa di saat itu SD, SMP, SMA tuh benar-benar lingkungannya sangat tidak kondusif sebenarnya ya untuk bertumbuh ya Han. Banget. Dan ternyata ibaratnya apa ya, hasil yang harus gue bawa, beban moral yang harus gue bawa itu ternyata itu benar-benar gak bercanda sih sampai sekarang. Apalagi seiring dengan berjalannya waktu, lu tumbuh gitu, lu menjadi lebih dewasa, lu lebih mature, wow gitu. Dan sekarang ketika lu punya anak, wow. Maksudnya kita kan ngomongin trauma ya di sini ya. Jadi kalau banyak orang di DM gue atau di Facebook tuh bilang, Kak, gue pingin dong bisa sembuh kayak lo. Gue sebenarnya nggak bisa membahasakan sembuh tuh apa gitu, karena sampai saat itu gue masih berjuang. Tapi itu manageable, itu bisa di-treat gitu, agar ketika gejalanya muncul nggak separah seperti dulu. Agar ketika misalnya gue delusi, itu nggak memakan diri gue sepenuhnya kayak dulu gitu. Kayak gue bukan Hana gitu, gue tetap Hana gitu. Gue bisa mengkontrol itu semua. Jadi banyak hal banget sih yang gue pelajarin. Sampai yang akhirnya titik balik banget ketika gue mulai didengar itu ya, gue jadi manggil lu Imsi, Baim kali. Ketika waktu itu gue tuh 2012 gue jadi pembicara di namanya tuh Indonesian Street Art Database. Namanya anak-anak IKJ gitu lah. Terus temanya tuh tentang
konektivitas antara disabilitas mental dengan street art. Di situ ada jurnalis kenamaan lah, senior Kompas gitu. Dan akhirnya kita berteman karena dia punya kakak yang skizofrenia berat dan juga seorang tulis seniman di Jogja, gede namanya. Terus sampai akhirnya di situ gue masuk lebih kecil. Nah setelah karena dia punya link yang besar ya, akhirnya gue masuk tuh ke Kikendi pertama kali 2012, nggak lama setelah gue masuk Kompas itu judulnya Mereka Bilang Aku Gila. Gue umur 19 tahun, 5 narasumber, gue perempuan sendiri. Yang datang Mas Hadi, maksudnya partner gue gitu, partner hidup gue gitu. Dia udah menyaksikan, dia ada sejak awal. Gue bisa sampai kayak gini tuh karena Mas Hadi. Dan kakak gue datang, tapi bokap nyokap gue nggak gue kasih tau karena gue malu. Gue di situ gue ibaratnya gue ibaratnya kayak declare gitu ya, kalau gue menjadikan seni sebagai sarana untuk menjaga kewarasan gue di tahun 2012 saat BPJS pun belum mengcover isu kesehatan gue gitu. Tapi jujur gue malu banget karena pada saat itu aja gue sampai nggak ketemu bokap gue dan keluarga besar gue. Ya karena maksudnya ini something yang pada saat itu dianggap sebagai sebuah kecacatan gitu. Lu ngapain bilang lu punya sakit jiwa gitu di TV nasional gitu. Tapi di sisi lain juga gue ngerasa gue ketampar banget gitu ketika message di Facebook narasinya, Kak, thank you for speaking up, bla 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 bla. Gue inget nama nenek gue yang dia dipasung di keluarga kita sampai akhir hayatnya di kamar. Terus ada juga gelandangan psychotic homeless yang dia dapat pelecehan seksual di daerah di timur Indonesia, tapi nggak ada satupun orang yang bisa melakukan hal gitu untuk menolong mereka gitu karena ya emang dianggap sampah aja, sampah masyarakat gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue harus tetap bersuara gitu karena gue punya privilege, gue udah di cover, maksudnya kayak gue udah dapet exposure gitu dari media dan gue punya kekuatan untuk menarasikan itu gitu. Yaudah sampai sekarang deh gue konsisten. Nah berarti soal tampil di Kikendi itu, Hana kan memutuskan secara sadar ya, Hana mau tampil, tapi sebenarnya di dalam hati tuh kayak masih goyang, masih ada yang kayak ini, lu gila, lu yakin lu mau tampil gitu. Bahkan dengan kondisi keluarga pun saat itu, keluarga kayak orang tua, keluarga besar itu nggak tahu, tapi sampai akhirnya Hana ngeliat sendiri impact dari Hana cerita di publik, Hana ngelihat orang-orang yang kayak thank you so much Kak udah sharing ceritanya, itu yang akhirnya menguatkan Hana kayak oke, gue akan terus maju jalan di jalan ini. Exactly. Ya sebenarnya kalau exposure itu maksudnya gimana ya, lebih kayak ngebantu gue untuk lebih memperluas pesan yang akan gue sampaikan sih, bahwa ternyata ada loh angle lain yang bisa kita angkat gitu mengenai perjuangan kita, eksistensi kita, terus identitas yang mesti kita rayakan, kemampuan yang gue punya, nggak melulu soal kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan disabilitas mental. Padahal itu nggak sebanding lurus dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang non disabilitas mental gitu. Jadi gue ngerasa kita perlu ubah narasinya. Maksudnya tetap dari tenaga ahli atau profesional itu penting, tapi ada juga loh ini suara-suara dari people with lived experience yang harus lu denger juga gitu. Karena mereka kan ada quote people living with the condition are the expert kan. Gue percaya itu. Nothing about us without us. Ketika kita merubah narasi, kita merubah sebuah sistem yang busuk tadinya, sistem psikiatri yang terlalu menyakitkan untuk teman-teman para pengguna layanan, kita harus kerja bareng dengan menampilkan mereka semua kayak gitu. Makanya gue seneng banget sih. Aduh, ini banyak banget yang penting ya sebenarnya ngomongin tentang people with lived experience. Sebenarnya gue nggak tahu deh Hana tau nggak ya, tapi setelah trip kita dari Amrik, setelah gue denger Hana tuh ngomong tentang people with lived experience, dan setelah ketemu beberapa profesional di Amrik, itu juga sebenarnya meyakinkan gue bahwa lu nggak perlu jadi psikolog dulu untuk bisa bantu orang. Lu bisa dengan cerita lo, ya lo ini. Makanya ini juga kenapa gue ada podcast ini. Ini menampilkan cerita kayak gini tuh seneng banget. Tapi dari sejak itu kan sebenarnya gue yang kayak bener ya, people with lived experience tuh kayak kita punya empati, kita punya kemampuan memahami yang sebenarnya lebih besar. Nggak bilang profesional berarti lebih kecil, tapi maksudnya dengan kemampuan memahami yang besar ini, kayaknya ada pesan yang lebih dalam yang bisa kita sampaikan waktu reach out ke orang gitu ya. Bener, makanya itu tuh tadi kan lo sempat bilang
apa namanya, sobat Singgo, kalau gue tuh sebenarnya kayak masih 50-50 antara kayak nyemplungin diri gue ke dalam jurang ekosistem aktivisme ini atau enggak. Awalnya dari partner gue itu, Mas Adi. Sampai akhirnya 2016 gue dapet email dari British Council. Jadi ada sebuah produser Unlimited Festival, tuh festival seni dan disabilitas terbesar di London, email. Dia datang ke Jakarta, dia pingin kayak mapping seniman-seniman disabilitas dan juga aktivis yang concern dalam misi ini gitu, inklusivitas. Tadinya gue ada job lain sama sebuah galeri. Mas Adi bilang, datang kesempatan datang. Yang dari situ itu step ibaratnya kayak apa ya, perjalanan portfolio internasional gue. Kalau gue nggak pergi karena dorongan dari Mas Adi, mungkin gue nggak akan kemana-mana, mungkin ya. Itu habis itu pergi ke Europe. Itu 2016, 2018 gue bikin dapat funding, gue bikin project film sama seniman dari UK. Dia seniman aktivis yang luar biasa banget, karyanya provokatif banget. Kita bikin film namanya In Chains, kita ke Cianjur, sebuah komunitas kesehatan mental yang membebaskan orang-orang di Pasung di sana. Kita ketemu narasi yang luar biasa, wah itu gokil banget sih, narasi-narasi dari orang-orang itu tuh bikin kita kayak, gue sama James, namanya James the Vacuum Cleaner, cuma nangis doang. Dia punya disabilitas mental, gue punya. Kita ketemu sama orang yang masih ada di dalam jerat pemasungan yang luar biasa banget. Ada yang dulunya tuh dia dipasung di dalam sumur, isinya air gitu sebadannya, dipasung selama 6 bulan. Terus sama kepercayaan orang setempat dia diarak sampai ke pantai, pantai, dilarung ya, apa sih ibaratnya kayak gitulah, pokoknya terus diinjak kepalanya. Ketika dia teriak, dia dianggap udah sembuh. It happens masih di Indonesia, dan itu banyak banget, puluhan ribu jiwa itu masih mereka mendapatkan treatment seperti itu bahkan dari keluarga mereka. Oke, jadi tadi Hana udah cerita gimana pengalaman dia dari Han, dari satu pengalaman, dari satu kemunculan kamu membawa kamu ke ruang publik yang lebih besar sampai akhirnya ke dunia internasional. Dan bahkan di dunia internasional yang kayak UK, Europe, itu pun yang kasus serupa yang kayak di Indonesia tuh sebenarnya masih ada ya, yang stigma-stigma yang mereka memperlakukan orang dengan mental health disability dengan cara yang nggak manusiawi gitu. Ternyata itu masih ada. Aku ngerasa wow, ternyata bahkan diskriminasi dan stigma itu dan aksesibilitas ya di negara yang semaju ini pun mereka masih catching up gitu, di daerah terpencil apalagi. Kita kan ngomongin tentang kesetaraan, mereka boro-boro tentang narasi kesehatan mental. Mereka aja nggak tahu ketika mereka kayak lagi ngerasa sedih tuh mereka harus kayak gimana, selain dengan marah-marah misalnya atau merusak sesuatu, terjadilah domestic abuse. Jadi hal kayak gitu tuh sifatnya sistematis sih mah. Jadi emang harus diberesin sampai ke akar-akarnya. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat pada umumnya ya adalah meningkatkan literasi kita. Gue tuh memimpikan di masa depan di mana basicnya itu dari komunitas. Itu paling kuat. Karena apa sih, kita tuh paling dekat hidup dengan siapa? Dengan keluarga kita, institusi keluarga, tetangga kita. Nauzubillah min dzalik, kayak misalnya kita kebakaran, masa kita mau nelpon bapak kita yang ada di beda pulau? Nggak mungkin dong. Pasti kita minta tolong sama tetangga. Sama ketika kita lagi nggak baik-baik aja, pasti kanan kiri kita dong. Sedangkan kalau kanan kiri kita ekosistemnya buruk, ya kita akhirnya terbelenggu dan mati dalam diam. Dan itu yang banyak terjadi di Indonesia. Tapi Han, kalau Hana ngomongin kita ngebangun komunitas, berarti ini kan community based approach ya. Exactly. Apa sih yang ada di gambaran Hana yang bisa kita lakukan supaya si komunitas ini tuh semua orangnya berdaya dan memiliki literasi yang bagus tadi? Misalnya nih kayak kita dari institusi sekolah, gimana guru atau HRD di perkantoran, mereka bisa mengenali, mereka bisa lebih jeli ketika misalnya ada karyawan atau anak murid mereka yang menunjukkan gejala-gejala seperti kayak mengurung diri, gejala-gejala penarikan diri atau penarikan sosial, fungsi diri atau fungsi sosialnya menurun, itu bisa lebih peka. Karena kan dulu kan gue ibaratnya langganan guru BP ya, yang gue dapatkan luar biasa. Ya, maksudnya kayak kita habis tuh sama orang tua sama guru BP lah, ibaratnya kayak dipermalukan luar biasa. Yang ada kita makin menutup diri kan, kayak gitu. Sedangkan yang kita butuhkan adalah ibaratnya kayak digandeng, dirangkul, didengarkan. Nah oke Han, ini gue rangkum dulu ya. Tadi Hana udah banyak banget ngebahas dari
cerita tentang kondisi kehidupan di masa kecil gimana, SD, SMP, SMA, sampai akhirnya itu juga yang membuat Hana mulai muncul tuh mental health disability gitu ya. Terus dari itu gimana akhirnya itu ada turning point sampai Hana bisa speak up di ruang publik, bikin pameran. Intinya tuh jadi Hana kan awal menemukan seni sebagai kayak that is your safe place kan Han. Itu kayak ruang aman kamu, tempat kamu ekspresi. Itu juga jadi apa ya, itu yang tadi kamu bilang tuh seni membantu aku untuk tetap waras atau menyeimbangkan yang madness-nya kamu. Nah sekarang kamu sudah sekian tahun menggunakan seni sebagai wadah untuk mengkampanyekan isu yang lebih serius, untuk raising awareness di masyarakat terkait mental health gitu. Tapi kalau misalnya nih Han, aku tanya, apa sih sebenarnya satu pelajaran yang kamu dapat dari proses kehidupan kamu yang gak mudah itu? Penerimaan sih. Itu sebenarnya jawaban atas semua hal yang aku cari selama ini. Dan ketika aku ketemu orang yang tepat gitu ya, yang ternyata yang dia lakukan untuk membuat aku bisa lebih berdamai dengan masa lalu aku adalah dimulai dari dia yang menerima aku dengan segala kekurangan aku, baik buruknya aku dia terima. Karena aku gak pernah bisa nerima diri aku dari dulu sampai sekarang, bahkan ngerasa kurang terus. Body image issue yang aku punya, eating disorder yang berbelasan tahun aku idap bahkan sampai sekarang. Kalau aku gak dapat afirmasi dari orang terdekat aku, which is sekarang adalah pasangan aku, wah mungkin udah hancur-hancuran badan aku. Even sekarang menggerogoti kesehatan fisik aku ya gitu tanpa dipungkiri. Tapi wow gitu, maksudnya ketika lu dari kecil sampai remaja gitu lu hidup dengan ibaratnya hal-hal positif yang terus disuntikan kalau kamu tuh gak bisa apa-apa, jadi anak cewek tuh gak usah neko-neko, kamu tuh kayak gini, kebanyakan tingkah, kebanyakan pola, bla bla bla. Hal itu terus gitu, aku mau jadi ini tapi dipatahkan, mau jadi itu dipatahkan. Akhirnya gue bingung, gue gak punya pegangan, gue gak tahu harus jadi apa. Sampai akhirnya gue menemukan orang yang mau lukis. Ini ada pertemuan British Council atau siapapun itu, sikat. Kamu bisa, kamu tuh ngerasa kurang terus, wah pokoknya terus aja. Ternyata itu yang gue butuhkan, tempat yang nyaman. Bukan obat, gak melulu soal obat, tapi manusia orang. Wah, dalam penerimaan diri, penerimaan orang, itu dia kenapa itu penting buat punya komunitas ya. Kan? Karena di saat, pasti ada titik dimana kita sebagai manusia sendiri tuh gak bisa bangkit sendiri. Di saat itu kita butuh ada orang-orang lain yang kayak I see you, I accept you for who you are, and I believe you can do it gitu. Sampai akhirnya keluarga besar semuanya menerima. Jadi jalannya tiba-tiba kebuka sendiri. Dan aku sekarang udah benar-benar ngerasa nunjukin warna asliku sebagai manusia. Nunjukin yang versi rentannya aku, bahkan di hadapan orang tua aku semuanya. Maaf mah gak bisa pulang, aku lagi depresi banget, doanya aja. Ya Mbak Alfi gak apa-apa, mau apa, kayak gitu ya. Wah dulu kan. Wah, turning point-nya dari orang tua yang maksudnya saat itu lagi religius banget dan konservatif ya, sampai akhirnya bisa nerima. Dan aku juga tahu Han, aku pernah lihat di Instagram kamu, Hana bikin istilahnya apa ya, pokoknya bukan seminar ya, tapi lebih ke sesi online bersama keluarga, di mana keluarga besar, di mana Hana ngejelasin kayak mental health 101 gitu, ngejelasin mental health ke keluarga besar gitu. Iya, ya ampun. Maksudnya itu something yang gak pernah kita bicarakan sebelumnya. Karena isinya emang sangat-sangat agamis banget. Tapi gue bisa masukin itu menurut gue kayak jadi achievement sih. Karena bukan jauh-jauh gue misalnya gue dapet award dari mana. Tapi kalau gue gak bisa merubah hal di sekitar gue, ya menurut gue itu maksudnya kayak pola ukur keberhasilan gue bukan itu berarti. Pola ukurnya adalah ketika nih gue bisa membuat ekosistem terdekat gue menjadi tempat yang aman gitu. Gue jadi tempat yang aman untuk adik gue. Itu kan hal kecil ya. Iya. Kecil tapi berdampak banget ya. Kadang kan maksudnya justru hal-hal yang manusia sangat butuhkan tuh bukan yang bling-bling, bukan yang kelihatan kasat mata gitu, tapi yang bisa dirasain di sini. Oke. Nah, ini pertanyaannya pas banget. Dari tadi Hana udah mention tentang Mas Adi, dan maksudnya sebagai seseorang yang pernah 3 minggu bareng sama kalian, gue bisa ngeliat banget gitu gimana Mas Adi muncul sebagai support system Hana, yang mendukung Hana tuh physically, mentally, emotionally, selalu hadir dengan caranya memampukan Hana untuk terus berkarya gitu. Hana boleh cerita dikit gak sih kalau maksudnya memiliki seorang support system kayak Mas Adi,
gimana itu bisa mengubah Hana? Karena dia yakin, dia bilang, aku tuh emang kayak layangan, gue tuh kayak layangan putus ya, yang kata dia. Tapi dia bilang kamu tuh punya potensi. Jadi fokus ke sisi positifnya aja, yang buruk-buruk dibuang. Dan dia selalu ngeyakinin gue kalau gue udah gak hidup di masa lalu gue. Jadi udah fokus buat hari ini dan hari esok. Seburuk apapun gue ngelakuin, bahkan ketika kita masih pacaran gue ngelakuin banyak banget kesalahan. Yang gue sadar emang gue salah, tapi adrenalinnya itu, tau gak? Ketika dulu gue dirawat di Bangsal, orang yang gue cariin pertama adalah Mas Adi. Gue minta telepon dari suster, gue nangis-nangis, ketakutan karena kan harus dikunci gitu-gitu, ada jamnya kan. Gue gak mau ketemu orang tua gue, benci aja ngeliatnya. Cuma Mas Adi. Padahal pada saat itu Mas Adi, dia tuh kan kerjanya storyboard, seniman storyboard ya, buat iklan, buat film. Dia tuh dari PH, naik motor ditelepon sama kakak gue. Dia tuh udah mau memutuskan hubungan sama gue karena nih cewek udah, aduh kusut deh, gue gak bisa kerja, gue gak bisa, ibaratnya nonton konser di cancel karena gue nya kayak paranoid, parah sendirian di kosan, nggak bisa. Temen cowok gue tuh datang terus kayak nungguin gue, saking paranoidnya, delusional dan halusinasi gue tuh dulu parah banget. Sampai Mas Adi ditelepon kakak gue bilang, Mas tolong temuin Alfi, kan gue dipanggil Alfi, itu dia butuh banget kamu. Mas Adi dia tuh selalu bilang gini sih gitu, wah kalau gue datang gue sama aja menceburkan diri gue ke hidupnya dia lagi nih. Datang nggak ya, udah gue putusin datang deh. Ya udah dari situlah akhirnya kita jalan sampai sekarang bertahan. Dan kesabarannya dia, apa ya, dia yang yakinin gue kalau apapun yang terjadi sama gue, misalnya gue lagi depresi, nggak apa-apa, lewatin aja karena itu cuma bersifat sementara dan akan lewat. Kemarin kamu nggak kayak gini kok, kemarin kamu bisa kok, kayaknya itu terus sampai sekarang. Bahkan semalam tadi sebelum berangkat ke sini dia terus setiap saat. Gue tuh selalu kalah sih sama diri gue, hampir most of the time gue tuh dengan bulimia yang gue punya. Bahkan ketika gue memutuskan untuk menyudahi semuanya, wah gokil sih, gue nggak tahu dia human atau bukan. Tapi seharusnya dengan energi apa ya, dengan maksudnya energi negatif yang gue punya, harusnya itu bisa memamparkan Mas Adi sih kalau dia nggak setaf itu. Lu paham nggak sih, maksudnya kayak orang yang hidup dengan caregiver, yang hidup dengan orang dengan maksudnya kayak dengan orang dengan isu tertentu kan pasti dia bisa terpapar dong. Kita tuh harus ingat loh, caregiver tuh juga harus diprioritaskan loh kesehatan mentalnya. Tapi alhamdulillahnya gue tuh sangat-sangat terbuka sama Mas Adi. Kita saling apresiasi, nih makasih ya untuk hari ini udah beliin aku makanan, udah nyiapin aku sepatu, udah hal kecil yang pokoknya kita happy. Kayak gitu lah. Bahkan ketika kita ke Amerika, kan gue bilang kalau Mas Adi nggak ikut gimana Mbak? Kalau Mas Adi nggak ikut aku nggak bisa ikut karena gue pernah relapse waktu di Bremen. Kayak orang kesurupan sendiri terus waktu gue ya pokoknya gue nggak mau hal nggak diinginkan terjadi. Makanya sekarang setiap gue ada project maupun nasional maupun internasional, gue selalu masukin dia sebagai aksesibilitas. Saya support namanya. Wow, ini kalau diceritain sama lihat sendiri beda banget sih emang ya. Ngelihat Han gimana waktu itu kita flight berapa lama dari Jakarta ke Amerika ya. Udah ngeliatin yang maksudnya nggak kebayang dengan kondisimu. Terus harus di tempat duduk pesawat yang biasa gitu ya, yang legroomnya juga nggak terlalu gede gitu. Terus sekian jam ada di situ. Makanya aku bisa lihat kayak this is why, maksudnya Hana dan Mas Adi tuh jadi living proof, bukti nyata betapa support system itu sangat signifikan keberadaannya buat seseorang yang punya mental health disability. Dan bahkan maksudnya untuk orang-orang in general ya, maksudnya kita namanya juga manusia gitu, kita pasti butuh support system gitu. Nah teman-teman, kita di sini tuh Immaculate Talks Podcast di beberapa episode sebelumnya udah ngebahas juga tentang support system, karena gue ngerasain juga gimana gue bisa terbantu pulih dari trauma kekerasan seksual karena ada support system yang tepat. Jadi kalau kalian mau nonton episode sebelumnya, ada di sini akan dicantumkan beberapa episode sebelumnya di mana gue membahas tentang support system gue yang lain. Oke, nah lanjut tentang Hana. Tadi udah cerita dari masa lalu, masa kininya Hana ya, sampai akhirnya sekarang ada di
apa ya Han, di fase baru ya karena menjadi seorang ibu gitu. Ini bisa ceritain nggak sih Han, gimana rasanya Hana yang kayak biasanya sibuk at least berdua lah gitu ya sama Mas Adi, sekarang punya si kecil dengan dinamika barunya. Eh, Kayaknya tuh kayak keajaiban sih. Imah, gue kan tahu kalau gue ternyata hamil itu pas 3 bulan. Karena gue punya PCOS kan, karena eating disorder itu tadi. Jadi hormon gue emang gue udah biasa banget nggak mens. Waktu itu sempet nggak mens 2 tahun. Dicek ke, gue tuh sering banget kontrol ke dokter yang no reason gitu. Cuma demi memastikan kalau gue sebenarnya baik-baik aja gitu. Semuanya baik, nih rahim sehat emang karena kamu kurang asupan lemak aja kayak gitu. Sampai akhirnya pas gue ke UK itu yang delegasi kan limited kelima kalinya gue ke UK dikirim, gue ternyata hamil tuh 2 bulan. Pas ke Amerika gue ternyata hamil ke 5 bulan. Di situ pas gue pertama kali gue tahu hamil nih jujur ya, wah gue tuh yang kayak I was in so much doubt. Mas gimana nih, gue bilang kayak gitu. Gue kan kayak gini, gue ngurus diri gue aja, wah banyak banget ketakutannya. Gimana ya, sampai konsul ke temen juga yang di UK, semuanya tergantung gue kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya dijalanin. Terus Mas Adi bilang gini, pokoknya kita rawat, ini tanggung jawab kita rawat, insya Allah bisa, insya Allah kita dimampukan, kata Mas Adi gitu kan. Ya pokoknya Mas Adi lah gitu, tipikalnya dia yang selalu apa sih, Kita bisa, punya kita bisa, harapan iya. tuh. Betul, kita bisa.com ya, galang dana. Pokoknya kita bisa, kita insya Allah dimampukan. Bilang kita urusin dia, ini komitmen kayak gitu-gitu. Udah ya udah. Pas jadi kan gue tuh punya banyak banget permasalahan fisik karena gangguan gue ya, kayak gangguan pipis gue, gangguan pencernaan gue, terus kaki gue yang suka bengkak. Waktu gue ke Amerika itu gue harus pakai kursi roda itu karena kaki gue kalau berdiri atau jalan dikit bengkak kayak air. Gue pernah share itu di fotonya di story gue. Sama pada saat itu gue syaraf kejepit karena hamil udah lumayan berat. Ternyata ketika dia lahir kaki bengkak gue itu hilang. Rambut gue yang dulu rontoknya parah itu juga sekarang udah. Jadi kayak terus yang tadinya gue selalu apa sih kayak purging setiap kali gue makan, dan dulu gue makannya jarang banget, tapi akhirnya ketika gue hamil dokter bilang ini kamu bertanggung jawab atas satu makhluk di dalam tubuh kamu, dia bergantung dari kamu. Oh dari situ akhirnya kebiasaan gue, habit gue yang laxative abuse gue, wah lama-lama terkikis, wah dia kayak bisa bawa berkat banget nih buat gue gitu. Kayak dia ada di sini karena Tuhan pingin, ibaratnya kayak Tuhan tuh baik dan pasti ada tujuan dari kenapa gue harus mempertahankan dia gitu. Ya udah akhirnya sekarang alhamdulillah udah lama nggak yang namanya ada fase depresi, meskipun kadang-kadang ada sih. Kalau misalnya lagi kecapean banget pasti kayak mau udah terus. Tapi mostly itu nggak sebanding dengan yang dulu gue rasain sih. Jadi gue ngerasa kayak di distraksi yang luar biasa hebat banget dari Tuhan. Nggak ngerti sih. Bahkan sampai sekarang aja kalau baca nama Sadi, itu anak siapa ya di kasur? Itu keluar dari mana? Kok perasaan ada dia ya? Maksudnya sampai nyokap gue, Masya Allah Mbak Alfi, nggak nyangka ya, nggak ada nyangka, karena gue nggak kebayang gitu. Iya. Untuk ibaratnya bertanggung jawab atas makhluk hidup lain, sedangkan gue aja kadang masih susah untuk bertanggung jawab atas diri gue sendiri gitu. Gue aja masih suka zolim ke diri gue sendiri dengan kayak ibaratnya nggak memberi diri gue makan, membiarkan diri gue kelaparan seharian, nggak membiarkan diri gue tidur berhari-hari gitu maksudnya. Tapi ternyata karena gue harus tidur demi dia bisa tidur, akhirnya mau nggak mau tuh dengan insomnia yang berat. Wow, luar biasa banget. Jadi gue belajar banyak banget dari dia. Wow, justru adanya dia tuh kayak bawa kehidupan baru buat Hana juga ya. Iya, sama kayak misalnya kebiasaan gue untuk kayak makan, untuk kayak misalnya nggak ditelan gitu-gitu, gue kalau ini gue lanjutkan ketika gue lagi makan bareng sama anak gue, nggak mungkin dia akan mencontoh itu. Jadi gue harus berubah karena kan setiap gue makan dia kan ikut kayak ngeliatin ya meskipun dia belum makan gitu, buat ibarat stimulasi nanti empati. Iya. Jadi gue harus kayak mengikis kebiasaan-kebiasaan yang jahat banget ke diri gue sebenarnya. I see. Gak ada yang nyangka. Ya mungkin kalau Hana ngeliat sendiri ya, kalau tadi Hana cerita dari dulu struggle yang dilaluin, dan maksudnya sekarang pun masih ada struggle-nya yang harus di-manage sampai akhirnya bisa melahirkan manusia kecil lainnya tuh kayak. Kamu tau gak sih, lo tau gak, gue gak pingin mengulang ibaratnya kayak raport merah yang sama gitu. Maksudnya gue gak pingin, entah itu, maksudnya kan ada narasi yang bilang kalau ini bisa genetik, tapi itu bisa kita minimalisir kok dengan
pola asuh yang baik. Nah, dan gue nggak pingin hal buruk yang terjadi di hidup gue itu terulang ke anak gue. Maksudnya gue belajar banyak hal lah gitu. Maksudnya seorang anak harus tumbuh dengan cinta dan kasih. Bisa. Ya, gue yakin insya Allah gue dimampukan sih. Amin, bisa. Oke, Han, kalau untuk sekarang nih, apakah kamu ada target atau goal tertentu yang baru aja kamu bikin untuk beberapa tahun ke depan? Harapannya semoga nanti akan ada kesempatan di mana project nasional ataupun internasional, tapi hopefully internasional ya. Yang ini sebenarnya lagi ke postpone karena mereka shock gue punya baby gitu. Oke. Tapi semoga project internasional yang akan terjadi itu bisa support gue sebagai seniman dan juga sebagai seorang ibu untuk bawa anak gue gitu, sebagai bagian dari gue. Jadi ibaratnya kayak intersection between mental health atau disability dan juga gender. Oke, Iya, wow. kayak kemarin gue seneng banget kayak ternyata ketika orang tahu gue harus menyusui, kakak butuh ruang menyusui nggak? Terus mereka super ternyata gue pikir tadinya wah gue punya anak udah nih gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan susah banget gitu untuk maksudnya gue bisa jadi pembicara, gue bisa berkarya bikin proyek, ternyata nggak. Bahkan di sini di Indonesia mereka support banget. Justru dukungannya datang lebih banyak ya. Iya karena kan gue masih stop dulu nih untuk yang international project. Oke, dari tadi kita udah dengerin cerita Hana, dari Hana di masa lalu, Hana di masa kini, hal-hal baru yang Hana hadapi terutama sebagai seorang ibu, terus target Hana untuk kedepannya. Nah sekarang ada 2 pertanyaan terakhir, Han. Yang pertama, kalau Hana bisa balik ke masa lalu, ketemu dengan Hana muda yang pas SMP, apa sih satu pesan yang mau Hana sampaikan ke Hana muda? Apa ya, palingan kayak makasih udah berjuang dari awal sampai sekarang, karena kalau nggak ada semua narasi itu mungkin aku nggak bisa jadi Hana yang sekarang. Terima kasih sudah berjuang, nggak pernah berhenti berjuang ya, nggak pernah berhenti, nggak pernah menyerah sampai akhirnya selalu dibukakan pintu kesempatan untuk berkarya, dipertemukan dengan orang-orang yang mendukung gitu ya. Nah ini kalau tadi ini mungkin message-nya buat Hana yang muda. Kalau sekarang mau nanya untuk teman-teman yang juga ingin mengubah masa sulit dalam kehidupannya menjadi potensi baru, pesan Hana apa sih? Banyak sebenarnya poinnya, tapi kayak gabung dengan ekosistem yang suportif. Sekarang kayak misalnya kalau dalam in terms of mental health kita punya banyak online support group. Misalnya kamu masih nggak bisa reach out gitu, kalau lagi burn out gitu, atau misalnya lagi ada di fase yang rentan banget, at least kamu bisa nemuin kekuatan karena bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Terus juga komunikasikan ke diri sendiri dan juga ke orang yang tepat. Itu bisa jadi kayak first step kita ya sebelum kita reach out banget ke profesional gitu. Komunikasikan apa yang lagi kamu rasakan ke diri kalian sendiri, itu bisa jadi step untuk kita ngebangun awareness sih. Kalau misalnya lu lagi butuh pertolongan profesional atau enggak gitu. Karena biasanya ada yang denial diri kita sendiri sebagai orang yang mengalami, ada juga keluarga kita. Yang gue rasakan adalah gue aware banget dari awal kalau gue emang butuh pertolongan, tapi keluarga gue denial gitu. Jadi awareness tuh perlu banget dibangun dari diri sendiri, karena stigma juga sering banget datang dari diri sendiri gitu. Gue nggak mau kesini, gue baik-baik aja, padahal lu butuh pertolongan. Terus habis itu juga filter dengan siapa kita bergaul itu ngaruh banget ya. Ibaratnya lingkungan yang toksik, ibaratnya itu benar-benar ngaruh gimana cara kita mempersepsikan segala hal. Jadi seiring dengan gue bertambahnya usia, sekarang tuh gue jadi bisa memfilter pertemanan gue, mana yang benar-benar ngasih gue benefits atau yang enggak. Apalagi kalau misalnya itu enggak ibaratnya kayak berdampak negatif untuk kondisi kesehatan mental gue, nggak ada salahnya untuk lebih membatasi gitu. Terus juga sekarang udah banyak banget ibaratnya apa ya, ilmu-ilmu gratis gitu yang bisa meningkatkan literasi kita nih, kayak gini nih podcast ini gitu. Yang gue lakuin adalah gue sering kayak nge-share link ke grup keluarga besar gue, karena kan kalau nyokap gue biasanya nge-share-nya ilmu-ilmu agama, yang apa-apa biar balance aja. Gue juga punya pemahaman yang gue concern dalam isu tertentu, gue share untuk pemahaman mereka. Jadi itu juga bisa ngebantu untuk meningkatkan literasi kita. Jadi intinya juga untuk teman-teman yang berjuang, jangan takut untuk menunjukkan warna kalian. Siapapun kalian lagi berjuang atau sedang sedih ataupun senang di luar sana, kita rayakan identitas kita, karena kalian berhak untuk mendapatkan kesempatan dan peluang yang setara. Kalian berhak untuk dapat dilihat dan didengar, dan kita semua berhak untuk mendapatkan tempat di masyarakat. Oke, ini dirangkum, ini ada beberapa poin kalau dari Hana bilang untuk mengubah, maksudnya untuk teman-teman yang lagi ada di masa sulit,
kalian make sure kalian bisa reach out ke seseorang. Kalau Hana sebelum ke profesional tuh maksudnya seenggaknya ada 1-2 orang terpercaya gitu ya yang bisa di reach out. Kalau Hana tuh misalkan kayak Mas Adi gitu. Kalau gue kayak misalkan kayak temen itu yang bisa kita ajak ngobrol dulu. Terus self awareness penting banget untuk dibangun, karena kalau kita nggak punya awareness terhadap diri sendiri kayak bingung juga kan mau ngapain, mau kemana gitu ya. Nah, buat self awareness bisa tonton videonya di sini karena gue udah bahas khusus banget self awareness, kenapa itu sangat ngebantu kita. Ngeling ya. Ini pas banget ya, dalam proses pemulihan, dalam proses perjalanan kehidupan itu ngebantu banget. Terus yang ketiga juga tadi Hana ingetin, kita juga penting untuk ngebangun skill dan pengetahuan gitu ya. Jadi sekarang banyak banget sumber informasi, kalian cari yang sesuai dengan kalian, yang kalian lagi butuhin apa, tambahin knowledge, belajar ini sebenarnya sih apa sih yang lagi gue laluin dan gimana gue bisa ngelaluin itu gitu. Dan yang keempat terakhir, lingkungan atau support system penting banget, karena kita siapa juga sangat berpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya gitu. Oke, Hana, thank you so much untuk percakapan yang katanya 50 menit tapi Hana berasa seperti 15 menit ya. Thank you banget untuk cerita-cerita yang ini kan maksudnya this is very intimate gitu ya. Personal. Maksudnya iya, dan gak gampang untuk bisa ngebahas hal-hal yang ada di masa lalu. Tapi Hana menceritakan ini semua untuk teman-teman bisa belajar gimana sih bisa bangkit dari masa sulit dalam hidup sampai akhirnya bisa berkarya dan bisa menginspirasi orang seperti Hana. Nah, kalau kalian mau lebih tahu lebih banyak baik tentang Hana ataupun gue, kita bisa stay connected dengan media sosial. Nanti gue akan share di description box di bawah. Jangan lupa juga like dan komen. Di komen mungkin kalian bisa cerita kira-kira apa sih insight yang kalian dapat dari video hari ini yang mungkin relate dengan apa yang kalian lagi laluin sekarang gitu. Nah, sekian episode kita di hari ini. Gue berharap obrolan gue dan Hana, terutama cerita perjalanan kehidupan Hana, bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kalian bahwa kita semua pasti bisa ngelewatin masa sulit dalam hidup sampai akhirnya menemukan potensi baru. Oke, sampai jumpa lagi di Immaculate Talks Podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Ini yang dari tadi ribut nih.